Pernah gak sih, kalian lagi asyik bekerja di ladang, disinari matahari terik, langit biru cerah, tapi tiba-tiba hujan deras mengguyur tanpa aba-aba. Kalau kalian pernah mengalami hal aneh seperti ini, tenang, kamu tidak sendiri. Ini bukan cuacanya yang sedang bercanda, tapi sebuah fenomena nyata yang disebut kemarau basah. Memang terdengar aneh. Tapi justru itulah yang akan saya bahas kali ini. Karena fenomena ini makin sering terjadi, dan dampaknya bagi petani seperti kita tidak main-main. Bagi kalian yang belum tahu apa itu kemarau basah. Secara sederhana, kemarau basah adalah musim kemarau yang tidak sepenuhnya kering. Jadi meskipun kita berada di periode yang biasanya minim hujan, langit tetap kerap menurunkan air. Ini berbeda jauh dengan musim kemarau konvensional yang biasanya ditandai dengan udara kering, tanah retak, dan langit biru nyaris tanpa awan. Kenapa kemarau basah bisa terjadi? Fenomena ini muncul karena sejumlah faktor, baik global maupun regional. Pertama, La Nina, sang penggiring awan dari Samudra Pasifik. Dia membawa lebih banyak uap air ke wilayah Indonesia, membuat hujan tetap turun meski kalender berkata kemarau. Kedua, gangguan atmosfer regional, seperti angin monsun barat daya yang menguat atau munculnya tekanan rendah di sekitar Indonesia, yang mendorong terbentuknya awan hujan. Ketiga, perubahan iklim, pemanasan global bikin pola cuaca makin sulit ditebak. Musim kering bisa basah, musim hujan bisa juga kering. Ciri-ciri kemarau basah adalah, nomor 1, hujan tetap turun, kadang deras, meski kita berada di musim kemarau, biasanya Juni-September. Nomor 2, suhu masih panas, tapi udara terasa lembab. Nomor 3, tanah tidak kering sepenuhnya. Nomor 4, sering terjadi banjir lokal karena hujan mendadak di daerah yang sistem drainasenya kurang siap. Dampak kemarau basah ini bagi petani juga sangat mengkhawatirkan. Dampak positifnya adalah, cadangan air tanah bertambah, bagus untuk tanaman padi atau hortikultura yang haus air. Musim tanam bisa lebih panjang, karena lahan tetap lembab. Risiko kekeringan berkurang, irigasi tetap lancar. Tapi hati-hati, selain memiliki dampak positif, kemarau basah juga tentu saja ada memiliki sisi negatifnya. Misalnya, pola tanam menjadi kacau, misalnya tanaman palawija malah kebanjiran. Hama dan penyakit makin aktif, karena kelembaban tinggi adalah surga buat woreng dan jamur. Kualitas panen turun, terutama untuk tanaman yang butuh kondisi kering seperti cabai, sawi, bayam, kangkung, tomat dan bawang. Hasil panen padi sulit dikeringkan, bikin gabah atau jagung rawan rusak. Kerugian ekonomi dari biaya tambahan dan potensi gagal panen. Jadi, sebagai petani, apa yang harus kita lakukan? Kita sebagai petani perlu lebih adaptif dan siap dengan skenario cuaca yang makin tidak pasti. Pemerintah dan lembaga terkait pun perlu memberi dukungan, mulai dari informasi cuaca yang lebih akurat, pelatihan pertanian adaptif, hingga bantuan alat pengering hasil panen. Karena meski kemarau basah terdengar sejuk, kalau tidak siap, bisa bikin repot. Jadi, saat langit kemarau tiba-tiba mendung, kita sudah tahu, ini bukan lagi kejutan, tapi bagian dari perubahan iklim yang nyata. Terima kasih sudah mengikuti video ini sampai selesai.